Halo adik-adik semua, apa kabar? Dengan Kak Sandra di sini. Hari ini Kak Sandra ditemenin oleh Kak Acen. Halo Kak Acen. Sama Kak Evian. Halo Kak Evian. Iya, wah. Halo adik-adik semua. Bagaimana? Adik-adik sudah siap untuk pujian? Sudah belum? Coba Kak Acen dengerin. Ayo, wah, udah semua duduk Kak. manis. Nah, hari ini kita mau nyanyi lagu apa Kak yang pertama Kak? Kita mau nyanyi lagu Dalam Nama Yesus. Dalam Nama Yesus. Iya. Berarti kita nggak bisa sambil duduk ya Kak ya? Harus berdiri karena adik-adik. ada gerakannya. Iya. Nah, adik-adik sekarang semua bangkit berdiri. Yuk, 1, 2, 3. Hap, 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 hap. Nah, sudah belum Kak Acen? Coba kita lihat. Coba kita. Wah, sudah semua. Sudah semua. Sudah siap untuk muji Tuhan? Kak Evian sudah siap? Kak Acen sudah siap? Sudah dong. Iya, sekarang kita mau nyanyi lagu Dalam Nama Yesus. Siapin jempolnya ya. Nah, mana jempolnya adik-adik? Iya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ya, tepuk tangan semua adik-adiknya. Wah, semangat-semangat sekali ya Semangat, hari ini adik-adiknya. aduh. Wah, adik-adik belum capek kan? Nah, sekarang biasanya kita kalau mengawali ibadah itu dengan apa Kak? Kita harus berdoa. Harus berdoa. Nah adik-adik sikap doanya ingat nggak? Masih ingat nggak? Kita ajarin lagi ya Kak ya. Ya. Tangan ke atas. Tangan ke samping. Tangan ke depan. Diputar, putar, 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 putar. Lalu dilipat. Ya, sekarang kita mau nyanyi Bapakku Datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi, Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore
adik-adiknya sekarang kita berdoa, kita ikuti Kak Acan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kembali. Pagi ini. Kami boleh. Bersekolah minggu. Meskipun. Masih. Melalui online. Tapi kami. Percaya. Tuhan. Berkati. Kami semua. Kami mau mulai. Sekolah minggu. Hanya di dalam. Nama. Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik siapa yang tadi berdoanya sambil ngintip-ngintip? Ada nggak ya? Ada nggak ya? Wah, nggak ada. Ada yang berdoanya sambil lari-lari nggak? Kayaknya sudah nggak ada. Oh, nggak ya, ada. Kak, ya? Nggak ada ya Kak Evian ya? Iya. Terus tadi siapa yang doanya lipat tangannya? Tutup matanya? Angkat tangan? Wah, semuanya angkat tangan Kak. Wah, good. Nah, itu udah pinter-pinter ya Kak. Pinter-pinter Kak. Iya. Sekarang kita mau lanjut pujiannya. Kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Itu tuh Kak yang ada gitu tuh Kak. Apa sih tuh yang Kak? gitu-gitu? Gitu-gitu tuh Kak. Oh, yang gitu-gitu. Wah, asik banget ya. Iya. Berarti kalau sambil gitu-gitu nggak bisa sambil duduk dong? Nggak bisa Kak, mesti berdiri. Mesti berdiri. Iya. Terus ada apa lagi Kak tadi Kak? Ada yang gini-gini tuh Kak. Oh, ada yang gini-gini. Oh, berarti kita mesti berdiri Kak. Iya. Yuk semuanya bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Goyang-goyang. Ku goyangkan jari, ku goyangkan bahu, ku goyangkan kepala, ku goyangkan mata, ku goyangkan tangan, ku goyangkan lengan, ku goyangkan kaki, asik sekali. Oh, goyang-goyang, kiri kanan goyang-goyang, gerakan badan, kita bisa berdendang memuji Tuhan. Diiringi lagu goyang-goyang. Sekali lagi ya. Ku goyangkan jari, ku goyangkan bahu, ku goyangkan kepala, ku goyangkan mata, ku goyangkan tangan, ku goyangkan lengan, ku goyangkan kaki, asik sekali. Oh, goyang-goyang, kiri kanan goyang-goyang, gerakan badan, kita bisa berdendang memuji Tuhan. Diiringi lagu goyang-goyang, diiringi lagu goyang-goyang, diiringi lagu goyang-goyang. Yeay. Wah, adik-adiknya semua pinter. Masih ingat ya Kak ya lagu ini ya? Nah, sekarang tiba waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, kalau untuk mendengar firman Tuhan biasanya kita ngapain dulu Kak? Harus duduk manis. Harus duduk manis dulu. Coba duduk manis dulu semuanya. Ya, sekarang kita mau berdoa dulu Kak. Iya. Kita mau nyanyi lagu Firman Tuhan ku ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ya, sekarang adik-adiknya semua lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Sandra berdoa.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah menaikkan puji-pujian di hadapan-Mu. Biarlah puji-pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin agar firman-Mu tertanam dalam hati kami. Tuhan pimpin pula Kak Wilsa yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik sekarang semuanya duduk yang manis. Nggak boleh sambil ngobrol. Nggak boleh sambil lari-lari. Nggak boleh sambil main ya Kak ya. Ya, mainannya simpen ya Kak Evian ya. Nah, semuanya duduk manis. Kita panggil Kak Wilsa yuk. Yuk, tuh Kak Wilsa ada di situ. Halo Kak Wilsa. Yuk, kita duduk dulu yuk. Ayo Kak Evian. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi ya sama Kak Wilsa. Adik-adik, sudah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk semuanya kita duduk yang baik, duduk yang manis. Adik-adik jangan jalan-jalan dulu ya. Nah, telinganya dipasang. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, hari ini Kak Wilsa mau ajak adik-adik untuk melihat film animasi. Tapi sebelumnya yuk sama-sama kita ingat dulu firman Tuhan minggu lalu. Tentang siapa adik-adik? Tentang Bapak Yosua mengirimkan 2 orang pengintai untuk pergi ke kota Yeriko. Iya benar. Kota Yeriko itu adalah kota yang dikelilingi tembok yang besar ya adik-adik. Yang besar, yang kokoh dan kuat. Terus apalagi? Pintunya juga tertutup rapat adik-adik. Dan di belakang tembok itu ada tentara-tentara Yeriko yang berjaga-jaga. Supaya tidak ada orang yang bisa masuk adik-adik. Termasuk bangsa Israel. Karena adik-adik tahu tidak? Kalau bangsa Israel itu ditakuti oleh orang-orang Yeriko. Karena mereka tahu kalau orang-orang Israel itu adalah bangsa kesayangan Tuhan ya adik-adik. Tapi Tuhan berjanji kepada Yosua kalau Tuhan akan menyerahkan kota Yeriko kepada bangsa Israel. Lalu bagaimana adik-adik caranya Tuhan membuat tembok yang kokoh itu roboh? Yuk kita lihat filmnya sama-sama ya. Masih duduk yang manis ya. Kita tepuk tangan 3 kali sebelum filmnya mulai. 1, 2, 3. Tuhan telah berjanji memberikan seluruh negeri Kanaan kepada bangsa Israel. Kota pertama yang harus ditaklukkan oleh bangsa Israel adalah kota Yeriko. Yeriko adalah sebuah kota besar yang dikelilingi oleh tembok-tembok benteng yang sangat tebal dan kuat. Pintu gerbangnya sangat kokoh dan selalu tertutup rapat. Dan di belakang pagar tembok itu, prajurit-prajurit yang bersenjata lengkap selalu menjaga supaya tidak ada musuh yang bisa masuk ke kota Yeriko. Orang-orang Yeriko sudah mendengar bahwa bangsa Israel akan datang untuk menaklukkan kota Yeriko. Mereka takut kepada bangsa Israel, sehingga mereka makin memperkuat penjagaannya. Dengan tembok-tembok benteng yang tebal, prajurit-prajuritnya yang kuat dan bersenjata lengkap,
Bagaimana ya caranya untuk mengalahkan Yeriko? Yosua sedang berdiri di atas bukit untuk melihat-lihat kota itu. Saat itu, ia sedang berpikir bagaimana ia dan bangsa Israel menaklukkan Yeriko. Dan saat itulah Tuhan berfirman kepada Yosua bahwa dengan pertolongan Tuhan, Yosua dan bangsa Israel akan dapat mengalahkan Yeriko. Yosua tidak bingung lagi. Lalu Yosua memberi perintah kepada bangsa Israel sesuai dengan perintah Tuhan bahwa kemenangan akan mereka terima asalkan seluruh bangsa Israel taat dan mau melakukan apa yang diperintahkan Yosua kepada mereka. Tak lama kemudian, berangkatlah bangsa Israel menuju kota Yeriko. Di barisan paling depan berjalanlah para tentara. Diikuti oleh 7 orang imam yang meniup sangkakala. Lalu di belakangnya beberapa imam mengangkat tabut perjanjian. Kemudian menyusul orang-orang Israel dalam barisan yang panjang sekali. Mereka semua berjalan mengelilingi tembok Yeriko. Tentara-tentara Yeriko melihat barisan orang-orang Israel berjalan menuju ke Yeriko. Mereka segera bersiap-siap dengan senjatanya. Tapi, apa yang dilakukan bangsa Israel? Aneh, bangsa Israel tidak menyerbu. Iring-iringan itu hanya berjalan mengelilingi kota Yeriko. Dan mereka sama sekali tidak ada yang bersuara atau berbicara. Hanya terdengar suara sangkakala yang ditiup oleh para imam. Bangsa Israel berjalan mengelilingi kota Yeriko 1 kali. Setelah itu, mereka kembali ke perkemahannya. Orang-orang Yeriko sangat heran. Ada apa dengan bangsa Israel? Kenapa mereka hanya datang untuk mengelilingi kota saja ya? Begitulah seterusnya yang dilakukan oleh bangsa Israel selama 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari. Mereka berjalan beriring-iringan mengelilingi kota Yeriko 1 kali tanpa mengeluarkan suara, hanya terdengar suara sangkakala. Dan setelah itu, mereka kembali ke perkemahannya. Pada hari yang ke-7, pagi-pagi benar, bangsa Israel berjalan mengelilingi kota Yeriko. Perlahan-lahan, iring-iringan itu berjalan. Tetapi sekarang mereka tidak hanya 1 kali saja mengelilingi kota Yeriko. 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai dengan 7 kali barisan orang Israel mengelilingi kota Yeriko. Mereka berjalan terus, tidak beristirahat, tidak ada yang bersuara, tidak ada yang mengeluh. Mereka semua taat akan perintah Tuhan. Setelah selesai putaran yang ke-7, tiba-tiba ke-7 imam yang berjalan di depan meniup sangkakala sekeras-kerasnya. Yosua melompat ke depan bangsa Israel dan berseru, "Wah, sungguh luar biasa kuasa Tuhan. Tembok Yeriko runtuh." Bangsa Israel sangat gembira karena tembok itu sudah runtuh. Orang Israel dapat dengan mudah berlari masuk ke kota Yeriko. Dengan kuasa Tuhan, tembok Yeriko yang kuat dan tebal dapat dirobohkan sehingga orang Israel dapat dengan mudah mengalahkan kota Yeriko. Bangsa Israel menang. Tuhan kita hebat.
Nah adik-adik, sudah lihat filmnya ya? Wah, Tuhan kita hebat ya adik-adik. Tembok Yeriko yang kokoh, yang besar, roboh. Tadi Tuhan kasih perintah kepada Bapak Yosua untuk apa adik-adik? Untuk keliling tembok Yeriko. Tapi pertama-tama bangsa Israel harus membuat barisan yang panjang. Di urutan yang pertama ada tentara Israel. Lalu di urutan kedua ada berapa orang imam? 7 orang imam membawa nafiri, trompet ya adik-adik. Lalu di belakangnya ada imam yang membawa tabut perjanjian Tuhan. Lalu di belakangnya lagi semua bangsa Israel berbaris panjang. Mereka harus keliling tembok Yeriko berapa kali? 1 kali setiap hari. Selama berapa hari adik-adik? Iya, 6 hari. Oh iya, mereka selama keliling adik-adik tidak boleh berisik. Harus diam. Hanya berjalan. Dan hanya trompet yang terdengar adik-adik. Wah, bangsa Yeriko bingung. Ini bangsa Israel ngapain ya? Kok hanya keliling tembok saja? Setelah itu balik ke perkemahan mereka. Ya, hari pertama bangsa Israel keliling. Tidak boleh bicara. Terus mereka pulang. Hari kedua adik-adik sama. Bangsa Israel keliling tembok Yeriko berapa kali? 1 kali. Sampai hari yang ke-6. 1 kali saja. Lalu hari yang ke-7. Tadi hari yang ke-7 beda ya adik-adik ya. Bangsa Israel diperintahkan Tuhan untuk keliling tembok Yeriko berapa kali? Iya, 7 kali adik-adik. Dan tidak boleh istirahat. Tidak boleh berhenti adik-adik. Mereka harus terus keliling sampai 7 kali. Bangsa Israel taat. Mereka tidak ngomel. Mereka tidak bilang, aduh Bapak Yosua capek nih. Kita istirahat dulu yuk terus lanjutin. Tidak adik-adik. Mereka taat perintah Tuhan. Setelah selesai keliling yang ke-7 kali. Lalu terdengar suara trompet yang keras dan panjang sekali. Dan Bapak Yosua langsung berlari ke depan bangsa Israel. Dan bersorak. Semua orang Israel juga ikut bersorak. Yuk adik-adik tepuk tangan semuanya. Mereka bersorak. Dan seketika itu juga tembok Yeriko-nya roboh adik-adik. Runtuh. Tadi pintu-pintu yang tertutup rapat. Engsel-engselnya semuanya terbuka. Orang-orang Yeriko kaget adik-adik. Mereka tidak menyangka. Lalu orang Israel cepat-cepat masuk ke dalam kota Yeriko. Dan kota Yeriko diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Tepuk tangan dulu adik-adik. Ore. Tuhan kita hebat ya adik-adik ya. Hanya dengan keliling tembok Yeriko selama 7 hari. Tembok Yeriko yang kokoh, yang besar itu roboh ya. Wah, kita bangga ya adik-adik punya Tuhan yang hebat. Nah, firman-Nya Kak Wilsa hari ini sampai di sini dulu. Yuk, semuanya kita mau berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan. Matanya ditutup, tangannya dilipat, ikutin Kak Wilsa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih kami punya Tuhan yang hebat. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa terima kasih. Bapa,
Jangan pergi dulu ya. Ada Kak Niki yang akan mengajarkan adik-adik ayat hafalan untuk hari ini. Yuk kita persilakan Kak Niki. Silakan Kak Niki. Halo adik-adik. Nah, tadi Kak Wilsa cerita tentang tembok Yeriko. Tembok Yeriko yang besar bisa jadi roboh kayak gini. Karena siapa adik-adik? Karena kuasa Tuhan. Nah, Kak Niki sekarang mau bacain ayat buat minggu ini. Ini adik-adik ayatnya. Bisa dibaca? Depan lagi. Nah, kita baca sama-sama ya. Tuhan kita hebat. Kita sekarang pakai gaya. Tuhan kita hebat. Bareng-bareng ya. Tuhan kita hebat. Nah, diingat-ingat ya adik-adik ayatnya. Sampai jumpa minggu depan. Dah.